Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75. Judul renungan hari ini, bantuan emosional. Diri kita sendiri merupakan musuh terkuat. Ketakutan dapat membuat kita melihat ancaman di setiap wajah dan dari setiap kata yang diucapkan oleh orang lain. Emosi Petrus naik layaknya roller coaster, dan ketakutan mengendalikannya setelah penangkapan Yesus. Petrus tidak diinterogasi oleh Sanhedrin. Baik dia maupun murid-murid lainnya tidak secara resmi dituduh melakukan kesalahan apapun. Dua pelayan dan beberapa orang yang berkeliaran menghubungkannya dengan Tuhan Yesus. Namun rasa takut mengatakan kepadanya bahwa dia perlu menghadapi tuduhan itu secara langsung. Ketakutan itu datang mengayun. Petrus seketika itu juga melupakan semua yang telah Tuhan ajarkan kepadanya selama 3 tahun terakhir. Kehidupan Petrus selama masa Yesus di bumi menunjukkan kepada kita betapa bahayanya emosi itu sebenarnya. Emosi adalah hadiah yang indah untuk semuanya. Namun emosi dimaksudkan untuk melayani kita dan menikmatinya, bukan sebaliknya. Dalam beberapa jam terakhir, Petrus mengalami emosi yang berbeda dan ekstrim. Dia merasakan pengabdian dan keberanian yang luar biasa ketika dia menyatakan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak." Petrus berkata, "Sekalipun semua tersandung karenamu, aku tidak akan pernah tersandung. Dan sekalipun aku harus mati bersama-sama Engkau, aku tak akan menyangkal." Matius 26 ayat 33 dan 35. Saya hanya dapat membayangkan perasaan yang meluap dalam diri Petrus ketika Yesus memberitahu dia bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali. Kemudian dia merasa puas ketika Yesus membawanya untuk berdoa dan segera tertidur. Ayat yang ke-40. Saya membayangkan Petrus merasa bersalah ketika Yesus memilih dia dan bertanya, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Setelah dibangunkan untuk kedua kalinya, Petrus sekali lagi merasakan kekuatan dan kemarahan ketika dia menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat yang ke-51. Rasa takut menguasainya bercampur dengan amarah. Saat kita membiarkan emosi mengendalikan hidup kita, emosi akan membawa kita kepada jalan yang liar. Walaupun terkadang emosi membawa kita ke tempat yang harus kita tuju. Badai emosi Petrus membawanya ke tempat yang dia butuhkan. Kita cenderung melihat kegagalan kita saat kita menjauh dari rencana Tuhan, tetapi tidak selalu demikian. Petrus sudah lama dikendalikan oleh emosinya. Dia adalah pria yang memiliki keberanian alami dan memiliki peran kepemimpinan. Emosi yang menentukan hidupnya diberikan kepadanya oleh Tuhan, karena itu diperlukan untuk tugas yang harus dia lakukan. Saat Petrus dewasa secara rohani, dia akan belajar mengatur emosi itu dengan kasih dan bertindak dengan anggun. Namun pada saat-saat setelah penangkapan Yesus, dia belum menguasai emosinya dengan baik. Saat penyangkalan Petrus ini adalah kegagalan terbesarnya, tetapi hal itu membawanya ke tempat terpenting yang dia butuhkan. Ayat terakhir dari bacaan kita hari ini mengatakan, dia ingat Yesus mengatakan kepadanya bahwa dia akan menyangkalnya 3 kali. Kenangan ini membuat Petrus berlutut dan dia menangis dengan sedihnya. Akhirnya emosi Petruslah yang membawanya pada pertobatan sejati. Tuhan menggunakan seluruh perjalanan pasang surut yang melelahkan untuk membawa Petrus ke tempat yang dia butuhkan. Petrus adalah orang yang biasa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia yakin pada dirinya sendiri, bertanggung jawab atas setiap situasi. Dia percaya kepada kekuatan dan kemampuannya sendiri. Tuhan tahu itu tidak akan pernah cukup. Petrus harus belajar betapa dia membutuhkan Tuhan. Suatu kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, bukan akhir dari kehidupan Petrus, juga bukan akhir dari kehidupan kita saat kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Gunakan emosi yang Tuhan berikan kepada Anda untuk dipimpin oleh Tuhan. Kendalikanlah emosi, jangan kita dikendalikan oleh emosi. Kontrollah emosi dengan kasih dan belas kasihan. Tanyakanlah pada diri Anda sendiri, apakah tindakan yang dipimpin oleh emosi Anda akan membawa kemuliaan bagi Tuhan? Jika tidak, ubahlah. Tanyakan pada diri Anda sendiri apa yang Tuhan dapat ajarkan kepada Anda melalui emosi-emosi itu. Jangan mengabaikan emosi kita. Setiap emosi memiliki tujuan, dan biarkan Tuhan menggunakannya untuk membimbing Anda untuk menemukan siapa diri Anda. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.